Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau berbagi resep kue lapis yang warnanya cantik banget ya. Yuk kita langsung ke cara pembuatannya. Tahap pertama, siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 80 gram atau setara dengan 8 sendok makan seperti ini ya. Masukkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 40 gram atau setara dengan 4 sendok makan seperti ini. Selanjutnya, masukkan tepung terigu sebanyak 20 gram atau setara dengan 2 sendok makan. Kalau untuk tepung terigu opsional ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya, masukkan gula pasir sebanyak 90 gram atau setara dengan 6 sendok makan seperti ini. Kalau untuk gula pasir disesuaikan dengan selera ya. Lalu masukkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian selanjutnya kita aduk semua bahan kering sampai tercampur rata. Setelah semua bahan kering tercampur rata, kemudian selanjutnya masukkan santan sebanyak 350 ml dengan kekentalan sedang secara bertahap ya. Dan jangan lupa untuk santannya harus dimasak dulu ya teman-teman, supaya kuenya lebih awet dan gak cepet basi. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml, kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml ya. Selanjutnya, setelah semua bahan tercampur rata, kemudian kita saring supaya tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindil. Untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar 500 ml karena saya membutuhkan adonan sebanyak 550 ml. Jadi saya tambahkan air matang suhu ruang sebanyak 50 ml. Kemudian selanjutnya kita bagi adonan menjadi dua bagian. Nah, ini adonannya sudah saya bagi menjadi dua bagian dengan takaran masing-masing. Selanjutnya kita beri warna sesuai dengan selera. Dan untuk adonan yang pertama saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian kita tambahkan dengan sedikit adonan lalu aduk sampai tercampur rata. Setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian kita kukus. Selanjutnya siapkan kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dulu dan jangan lupa untuk tutup kukusannya dilapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air jatuh ke atas adonan ya. Di sini saya menggunakan cetakan kue talam yang berukuran diameter 5 cm ya. Dan untuk cetakannya jangan lupa diolesi tipis-tipis dengan minyak goreng dan dipanaskan terlebih dulu juga. Kemudian selanjutnya kita masukkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Lalu kemudian kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya.
Setelah 3 menit, buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita masukkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna kuning ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan untuk adonan lapisan warna kuning ini kita lakukan sebanyak 3 lapisan dan masing-masing lapisan kita kukus selama 3 menit. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya harus diaduk-aduk dulu ya, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Setelah 3 menit, buka tutup kukusannya. Setelah adonan warna kuning selesai, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan untuk adonan lapisan warna putih ini kita lakukan sebanyak 3 lapisan dan sama ya, masing-masing lapisan kita kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit, buka tutup kukusannya. Setelah adonan warna putih selesai, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna kuning ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Dan untuk adonan lapisan warna kuning ini kita lakukan sebanyak 3 lapisan dan masing-masing lapisan dikukus selama 3 menit. Setelah 3 menit, buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan yang terakhir atau yang ketiga untuk lapisan warna kuning. Masukkan adonan sebanyak 5 ml atau sampai dengan adonannya habis ya. Dan untuk adonan lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing. Setelah 20 menit, buka tutup kukusannya. Nah, ini kuenya yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Kemudian selanjutnya untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau bisa dengan bantuan kipas angin baru dikeluarkan dari cetakan. Setelah kuenya dingin, kemudian keluarkan dari cetakan. Dan untuk hasilnya ini benar-benar cantik banget ya teman-teman, dan setiap garisnya itu rapi, nggak ada yang bergelombang, dan teksturnya lembut, kenyal, dan legit banget ya. Kita ulangi sekali lagi. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 11 piece. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.